Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali berjumpa dengan saya Sultan Mujahidin, dan insya Allah kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup menantang, cukup mencabar kalau dalam bahasa Melayu ya. Pertanyaannya adalah, apakah hukum bertarekat? Nah, bertarekat atau tarekat ini merupakan istilah yang banyak disalahpahami oleh sebagian masyarakat kita. Ada di antara masyarakat kita yang masih menganggap bahwa tarekat itu adalah satu kelompok yang mengajarkan tentang ilmu kebatinan, ilmu kesaktian, tentang mistik atau tentang perdukunan. Nah, pemahaman yang keliru ini perlu kita luruskan kembali dan kita kembalikan kepada pemahaman yang sebenarnya sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Para sahabat sekalian, sebelum kita membahas tentang hukum bertarekat, alangkah lebih baiknya kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan tarekat. Baik secara bahasa, demikian juga secara istilah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Nah, kita akan mulai dengan pengertian tarekat secara bahasa. Dalam bahasa, tarekat mempunyai pengertian atau bermakna jalan. Kan ada dua istilah yang selalu kita dengar berkaitan dengan jalan ya. Yang pertama adalah syari', nama jalan. Yang kedua adalah thariq. Apa perbedaan antara syari' dan thariq? Syari' itu kalau kita maknai secara sederhana, syari' adalah jalan umum. Setiap muslim dan mukmin wajib melalui jalan itu. Adapun thariq atau thariqah adalah jalan khusus yang tidak semua muslim dan mukmin layak untuk melalui jalan itu karena terikat dengan peraturan-peraturan, demikian juga terikat oleh syarat-syarat tertentu. Tetapi semua muslim mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk melalui jalan tarekat atau jalan thariq itu. Akan tetapi tentunya dengan memenuhi syarat-syarat dan adab-adab yang telah ditentukan oleh agama kita. Nah, kalau kita bisa mengandaikan atau mengumpamakan syari' atau syariat itu adalah jalan raya, jalan yang besar, dan tarekat itu adalah jalan khusus atau jalan alternatif. Ya, jalan setapak yang lebih sempit dan juga lebih jarak tempuhnya lebih pendek, lebih ringkas, lebih cepat untuk sampai kepada tujuan. Seperti itulah secara sederhana. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menggunakan kata thariq atau thara'iq yang artinya jalan. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala thariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka istiqomah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di jalan itu, yang dimaksud dengan jalan itu adalah jalan kebenaran Islam, la asqainahum ma'an ghadaqa. Maka niscaya kami akan memberikan minuman segar kepada mereka. Minuman yang segar, yang dimaksud dengan minuman yang segar di sini adalah kehidupan yang bahagia, yang berkah. Demikian juga yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi ayat yang menjelaskan tentang istilah tarekat dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis, baginda Rasulullah SAW juga sering menggunakan atau mengucapkan kata tarekat atau thariq. Di antaranya adalah sabda baginda Rasulullah SAW dalam satu hadis, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melalui atau menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke surga. Nah, dua dalil ini telah cukup sebagai landasan kita, sebagai dasar kita untuk memahami pengertian tarekat secara bahasa yang artinya adalah jalan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk memahami pengertian tarekat atau thariq secara istilah.
Seperti yang telah dijelaskan oleh Al-Imam Jurjani dalam kitab Ta'rifat, demikian juga ulama-ulama yang lain, bahwa tarekat itu adalah metode atau cara, manhaj dalam melakukan ibadah sesuai dengan aturan-aturan syariat. Atau kata lainnya adalah tarekat itu atau tarekat itu adalah jalan pengamalan terhadap syariat. Jadi, sadar atau tidak sadar, setiap muslim pasti melalui tarekat atau pasti mengamalkan tarekat. Contoh misalnya, sholat. Sholat pada awalnya adalah hukum kan? Ya, sholat secara syariat adalah informasi tentang hukum yang menjelaskan tentang rukun, syarat, demikian juga adab serta perkara-perkara yang bisa membatalkan sholat tersebut. Ya, jadi pada awalnya sholat itu adalah teori, ilmu pengetahuan, perlu kepada penerapan, pengamalan. Ketika seseorang mengamalkan ilmu tentang sholat, berarti dia sedang menempuh perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah sholat itu. Dengan pengertian yang lain, bahwa sholat itu merupakan tarekat atau jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan cinta dan ridhonya. Demikian juga ibadah yang lain, puasa misalnya, zakat, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Jadi, secara tidak sadar atau sadar tidak sadar, seluruh umat Islam pasti bertarekat. Baik bertarekat secara zahir, ya, maksudnya pengamalan agama, nilai-nilai Islam secara zahir, sholat, puasa, ya, berzakat, demikian juga yang lain, ataupun melalui pengamalan yang tidak terlihat, misalnya zikir. Zikir dalam hati kan, hati kita berzikir. Ketika kita berzikir, sebenarnya kita sedang bertarekat. Tarekat kita apa? Tarekat yang kita amalkan adalah ibadah zikir. Karena ibadah zikir inilah yang akan mengantarkan kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan ridha dan cintanya. Seperti itu. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Para sahabat sekalian, jadi kesimpulannya, tarekat secara istilah adalah pengamalan atau metode cara mengamalkan syariat dan pengamalan itu sendiri. Ya, setiap orang sholat, berzakat, demikian juga yang lainnya itu merupakan tarekat atau jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan dari ibadah-ibadah tersebut. Selanjutnya, belakangan ini tarekat mempunyai pengertian baru. Ya. Hari ini tarekat dimaknai sebagai satu lembaga atau satu jamaah atau jami'iyah. Ya, perhimpunan atau kelompok yang mengajarkan tentang zikir, tentang bagaimana cara membersihkan hati, bagaimana cara berinteraksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan adabul ubudiyah yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mempunyai beberapa nama seperti yang sering kita dengar, ada tarekat Ahmadiyah, tarekat Syaziliyah, tarekat Qadariyah, ya, Qadiriyah bukan Qadariyah ya, mohon maaf. Tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Sahrawardiyah dan lain sebagainya. Jadi kata tarekat ini telah mempunyai makna baru. Makna barunya adalah madrasah atau sekolah atau mungkin jam'iyah, organisasi yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf dan juga membimbing murid-muridnya untuk melaksanakan dan mempraktekkan ilmu tasawuf tersebut secara berkelompok, seperti itu. Ya. Para sahabat sekalian, suatu organisasi, bukan organisasi sebenarnya, suatu kelompok yang resmi menjadi jam'iyah thariqah atau perhimpunan tarekat, dia mempunyai beberapa syarat. Sehingga komunitas itu layak disebut sebagai tarekat. Seperti itu ya. Dan para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu komunitas yang ingin menisbahkan diri mereka kepada madrasah tarekat. Yang pertama, harus ada guru. Guru yang tentunya cukup syarat.
Ya, tentunya cukup syarat sebagai seorang mursyid. Mungkin para sahabat yang belum terlalu memahami tentang pengertian dan syarat-syarat mursyid, nanti bisa lihat di video saya sebelum ini ketika saya menjelaskan tentang mursyid dan syarat-syaratnya. Jadi setiap tarekat boleh dinamakan sebagai tarekat. Ya, yang pertama dia harus memenuhi kriteria. Ya, yang pertama dia harus memenuhi kriteria mempunyai mursyid. Ada mursyidnya. Ya, mursyid dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yang wajib dipenuhi sebagai seorang mursyid atau guru. Yang kedua ada murid. Ya, tentunya yang dimaksud dengan murid di sini adalah murid yang benar-benar bersedia atau siap untuk dibimbing dan dididik ya dalam melakukan seluruh aktivitas yang akan dilakukan di madrasah tasawuf tersebut. Ya, dalam madrasah tasawuf itu nanti ada majelis zikirnya, ada majelis muhasabahnya, ada majelis sholawat, ada majelis nasyidnya, ada sholat berjamaahnya, ada sholat puasa. Ya, ada ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan secara berkelompok. Ya, sebagai bentuk latihan jiwa seperti itu. Demikian juga akan diajar tentang bagaimana cara bertobat yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Diajar tentang adab-adab ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, murid yang dimaksud di sini adalah murid yang memang benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan dan waktunya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran tasawuf yang akan diajarkan oleh gurunya dengan penuh ya perhatian, penuh kesungguhan seperti itu. Syarat yang ketiga atau kriteria yang ketiga adalah mempunyai manhaj. Harus ada manhaj. Ya, manhaj yang jelas. Tentunya sesuai dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Yang ketiga, tarekat itu harus mempunyai al-kutubul mu'tabarah, kitab-kitab rujukan yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama, yang telah diuji kesahihannya. Ya, misalnya kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, kitab Awariful Ma'arif misalnya, kitab-kitab karangan Al-Imamul Ghazali, demikian juga ulama-ulama yang lain. Dan yang kelima adalah mempunyai lingkungan khusus, persekitaran yang khusus. Ya, maksudnya mempunyai komunitas khusus begitu, tidak bercampur dengan masyarakat umum ketika masih berada di bawah pentarbiyahan atau pendidikan tasawuf. Adapun setelah mereka berhasil melalui dan menggapai apa yang menjadi tujuan dari belajar tentang ilmu tasawuf, maka dia diperbolehkan untuk kembali hidup bersama masyarakat untuk memberikan contoh dan tauladan yang baik kepada mereka. Nah, itulah 5 kriteria suatu lembaga baru bisa kita sebut sebagai tarekat yang betul-betul memenuhi syarat. Yang pertama ada guru dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah ada murid dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Yang ketiga adalah ada manhaj, ya, ada metodenya, ada manhajnya, gitu ya. Yang keempat adalah mempunyai kitab-kitab sandaran atau kitab-kitab panduan yang mu'tabar, yang diakui oleh para ulama, yang telah teruji. Dan yang kelima adalah mempunyai lingkungan khusus, mempunyai persekitaran yang khusus, komunitas khusus seperti itu, yang diistilahkan dengan al-bi'ah, al-bi'atus sahihah, persekitaran. Kalau dalam bahasa Melayu persekitaran, kalau kita lingkungan yang steril lah, yang jauh dari hiruk pikuk kehidupan yang ya tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam menjalankan ajaran-ajaran tasawuf seperti itu. Karena kita diajarkan tentang kedisiplinan, ya, kita diajarkan tentang mujahadah, kita diajarkan untuk berzikir, ya, yang mana pada umumnya masyarakat tidak terbiasa dengan ibadah-ibadah tersebut. Yang majelis-majelis zikir masyarakat kan tidak terbiasa. Jadi harus ada ada lingkungan khusus. Ya. Masyarakat umum tidak boleh masuk di situ kecuali apabila telah resmi menjadi murid. Tujuannya agar perjalanan atau pengamalan tentang tasawuf itu tidak
tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas di luar, aktivitas yang lain, aktivitas yang lain seperti itu. Nah, itulah pengertian kriteria lembaga yang boleh diberikan nama atau disematkan kepadanya istilah tarekat. Dan tarekat ini harus mempunyai sanad yang jelas, sanad keilmuan yang jelas. Seperti yang saya telah jelaskan pada video sebelum ini ketika saya menjelaskan tentang syarat seorang mursyid dan pengertian mursyid. Para sahabat sekalian, di dalam bertarekat kita diajarkan tentang ibadah, tentang tata cara beribadah, demikian juga diajarkan tentang bagaimana cara membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang menyebabkan ibadah itu tidak bisa dan tidak mampu membawa hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita tidak mampu merasakan rasa kehambaan yang sebenarnya, yang menyebabkan kita tak mampu merasakan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bertarekat ini kita diajarkan tentang pembersihan jiwa tersebut, ya, penyucian hati kita. Itulah ajaran tarekat yang sebenarnya. Dan seperti itulah kita bertarekat. Jadi dalam tarekat kita tidak diajarkan bagaimana cara melakukan amal agar kita bisa kebal misalnya, ataupun kita bisa menghilang. Ya, kalau dalam bahasa Melayu itu menjadi manusia minyak seperti itu. Bukan, itu bukan ajaran tarekat, tetapi itu adalah ajaran perdukunan. Ya. Jadi tarekat itu tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan perdukunan, demikian juga ilmu-ilmu mistik, tidak. Tarekat itu adalah ajaran yang membimbing kita untuk menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Ya, hamba hakiki, hamba yang paripurna dalam bahasa Indonesianya seperti itu. Dengan pembuktian akhlak tentunya. Orang yang benar-benar telah melalui jalan tarekat sesuai dengan aturan-aturan yang telah dijelaskan, maka akan kelihatan dan nampak pada akhlak dan perilakunya. Setelah bertarekat akan kelihatan semakin sabar, semakin sopan, semakin rajin beribadah, demikian juga semakin mampu menghargai orang lain, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa tarekat tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan ilmu perdukunan. Demikian juga mistik atau ilmu kebatinan. Tarekat tidak pernah mengajarkan ilmu-ilmu itu. Walaupun banyak di antara masyarakat atau orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk mendapatkan ya, kemewahan dunia, ya, mereka melekatkan ilmu perdukunan itu kepada tarekat. Ya, kayak di Indonesia kan banyak ya namanya tarekat. Namanya aja tarekat, tetapi ilmu yang diajarkan, ya ilmu yang diajarkan atau amal yang diajarkan tidak sesuai dengan aturan tarekat. Ya, mereka memerintahkan murid-muridnya untuk mempelajari ilmu tertentu, ya melakukan pertapaan misalnya istilahnya ya, ya dengan tujuan-tujuan tertentu misalnya, dan tujuan agar kebal, bisa menghilang, manusia minyak istilahnya. Atau mempunyai aura tertentu, itu bukan ajaran tarekat. Ajaran tarekat adalah ajaran yang membimbing kita untuk menjadi hamba Allah yang sejati, penuh dengan akhlak dan budi pekerti, dan juga mengerti tentang tujuan dan hakikat hidup. Nah, setelah kita mengerti tentang pengertian tarekat secara bahasa dan juga secara istilah dan pengertian yang ketiga, yaitu ketika tarekat telah berubah menjadi satu institusi atau madrasah yang mengajarkan tentang ilmu kerohanian, dan demikian juga kita telah memahami tentang aktivitas yang dilakukan dalam bertarekat, maka sangat mudah kita menentukan apa hukum bertarekat. Ya, nah, bisa kita simpulkan bahwa hukum bertarekat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, sangat digalakkan kalau dalam bahasa Melayu. Jadi hukumnya ya sunnah hampir kewajib, gitu kan? Sunnah hampir kewajib. Karena apa? Di dalam bertarekat kita diajarkan tentang tata cara beribadah yang benar. Ya, kita diajarkan tentang nilai-nilai keikhlasan, kita diajarkan tentang nilai pengorbanan, kejujuran, demikian juga sifat-sifat mulia yang lain, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan diutuskannya baginda Rasulullah SAW.
Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya diutus tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak mulia. Nah, itulah sekelumit tentang penjelasan hukum bertarekat. Setelah kita memahami pengertian bertarekat secara benar. Jadi para sahabat sekalian, kesimpulannya, bertarekat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan oleh syariat, dianjurkan oleh agama kita. Karena dengan bertarekat kita akan mempelajari tentang kekurangan kita, dan kita juga mempelajari tentang bagaimana cara kita memperbaiki kekurangan dan keburukan itu. Diajarkan tentang tata cara sholat, praktek sholat, ya, pengamalan syariat dengan baik dan benar, seperti itu. Jadi saya tegaskan kembali bahwa tarekat atau ilmu tarekat tidak ada hubungannya sama sekali dengan ilmu perdukunan. Demikian juga ilmu kebatinan. Ya, orang-orang yang melekatkan ilmu perdukunan dan ilmu kebatinan kepada tarekat itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang menggunakan agama untuk mencari dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.